Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di seri kajian keluarga. Kita lanjutkan pembahasan yang lalu ketika ayah bunda membersamai ananda di rumah. Barangkali kadang-kadang dijumpai, kok kalau kami yang nasihatin, kok anak-anak sepertinya belum mau ya gitu. Kok beda sih dengan para ustadz yang di sekolah begitu. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang tua harus memiliki kata-kata yang sakti. Dan ini tentu ada petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, ketika kita tidak menjalankan petunjuk ini, ya barangkali kita punya persoalan tentang bagaimana menasihati anak-anak kita. Namun barangkali petunjuk itu tidak kita gunakan. Sudah kita baca, tapi kita tidak gunakan untuk dijadikan bagaimana kita cara menasihati anak kita. Hari ini kita akan kupas satu surat ya, yang berdekatan dengan yang tadi ya. Kita sampaikan Arum, ada As-Sajdah. Sekarang di antara Arum dan As-Sajdah itu ada surat Luqman. Saya akan bacakan Surat Luqman ayat 12 sampai 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pelajaran yang besar dan ini sering menjadi satu rujukan tentang sosok ayah ya, yang melakukan dialog iman bersama anaknya, menasihati putranya. Sebagaimana tadi, jika pendidikan ya itu tidaklah penting dilakukan oleh orang tua di rumah, maka tidak adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Karena ini penting, maka Luqman pun menasihati anaknya agar terhindar dari kesesatan. Dan Allah menunjukkan ini kepada kita agar ini jadi satu pelajaran sebagai petunjuk agar kita bisa melakukannya. Jadi yang keluar dari lisan Luqman sebagai bentuk nasihat itu bukan sumpah serapah, bukan cercaan, atau hanya sekedar perintah, hanya sekedar larangan, bukan, namun berupa nasihat. Ya. Dan Ibnu Katsir menyampaikan Luqman diberi hikmah, diberi ilmu, setelah itu diberi pemahaman, dan ketika menyampaikan itu dengan cara yang tegas, lugas, namun penuh kelembutan. Ya. Tentu
ini diberikan oleh Allah kepada Luqman, dan bukan berarti hanya sampai Luqman saja, dan ini bisa untuk kita semua insya Allah. Bagaimana itu agar kita diberi hikmah? Tentu sebagai orang tua kita harus menjadi orang tua yang soleh, ya, agar Allah membimbing kita, lisan kita menjadi sakti, ya, bisa didengar oleh anak-anaknya. Maka jika kita makan dan makanannya halal, jika kita senantiasa menghindari kemaksiatan, jika senantiasa kita mendekat kepada Allah SWT, insya Allah Allah akan menjadikan lisan kita berat, bisa diterima oleh anak-anak kita insya Allah. Dan ada ayat yang menarik tadi sebelum surat Luqman ayat 13 itu ada surat Luqman ayat 12. Allah menyampaikan di situ, walaqad ataina Luqman al-hikmah. Di situ ada anishkur lillah, agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas karunia Allah diberi anak. Maka jika anak itu sebuah anugerah yang kita syukuri, maka kita akan bahagia mendampingi. Kita akan senang untuk membersamai, tidak beban. Maka renungkanlah, apakah kita ketika membersamai atau mendampingi terus ada beban, rasanya kok berat, berarti sebenarnya kita belum bersyukur. Dan inilah kunci awal ketika kita mau bersyukur, mensyukur nikmat Allah atas karunia anak itu, ya, maka kita akan dengan enteng, dengan ringan, tulus akan membersamai anak-anak. Barangkali kita belum bersyukur, maka juga belum dikasih hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita belum bersyukur. Ya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah. Jadi ketika Luqman wa huwa ya'yadhuhu, jadi Luqman itu menasihati, dan menasihati ini dilakukan sebelum anak berbuat keliru. Ya. Sebagian orang tua menasihati anaknya setelah anak itu berbuat keliru. Kamu kemarin kerokok ya, kamu kemarin berkelahi ya, gitu. Dan itu pun akhirnya yang keluar lisannya bukan lisannya nasihat sebagaimana lisannya Luqman, karena harus dengan ilmu, pemahaman, menyampaikannya dengan lugas, tegas namun lembut. Yang keluar akhirnya kan hujatan, cercaan. Bagaimana mungkin akan masuk ke hati? Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, menarik lagi akan saya sampaikan sebagai penghujung ya di kajian keluarga ini adalah ada surat yang menarik gitu ya, surat Al-A'raf ya, surat Al-A'raf ayat 20 ya, 20 ya. Ayat 20 sampai 21 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa waswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Wa qala di sini saya sampaikan wa qala manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ini menarik ini ya. Setan berkata ini wa qala manahakuma ya. Rabbmu ya, kenapa sih melarang kamu mendekati pohon ini? Jadi illa antakuna, kecuali ya agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Kalau kamu mendekati ini, kamu bisa jadi malaikat, kamu kekal di surga. Jadinya dilarang. Jadi kalau kamu mendekati pohon ini, kamu malah jadi bisa jadi malaikat atau kamu malah kekal di sini. Nah, hebat ini.
Ayat berikutnya ini. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan setan itu bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Setan saja untuk menyesatkan Nabi Adam dan istrinya itu dengan cara menasihati, bahkan bersumpah, aku sungguh nggak memusuhimu, aku ini menasihati kamu. Kamu kalau dekat seperti itu kamu jadi kekal loh. Kamu bisa jadi malaikat loh. Gitu. Nah, kalau kita di dalam keseharian kita bersama anak-anak kita itu mungkin marah-marah, meluapkan apa yang di dalam hati gitu ya, yang tersumbat di hati itu emosi dan sebagainya diluapkan ke anak-anak, ya mencerca, menghardik dan sebagainya, bukan nasihat ya. Kita kalah sama iblis. Ya. Makanya kata-kata kita tidak sakti. Ya, kata-kata kita tidak sakti. Jadi ayah bunda, selagi agar nasihat kita itu bisa dahsyat, ya, bisa diterima insya Allah, ya, maka kita harus bersyukur pertama. Ya, bersyukur kepada Allah SWT atas anugerah diberi anak itu. Ya, ini sebuah awal ya yang telah disampaikan oleh Allah kepada Luqman, bersyukurlah gitu. Setelah itu dengan kita menjadi orang-orang memperbaiki diri, jadi orang soleh, akhirnya Allah bisa limpahkan kita hikmah, ya, sehingga apa yang meluncur ke kita benar-benar nasihat yang tulus, yang lembut dari hati. Ya, insya Allah begitu. Dan yang kita lakukan itu adalah benar-benar tulus dari hati, ingin agar anak kita itu soleh, baik, sehingga yang kita lakukan betul-betul cara menasihatin pun cara menasihati yang baik, tidak memarahi, tidak membentak, tidak menghardik, tidak mencerca, atau hanya sekedar perintah, sekedar larangan, bukan, tapi bentuknya nasihat dan dilakukan sebelum anak kita berbuat keliru. Ya, jadi ada taklim di rumah lah, mulai ada taklim di rumah, mulai ada halakoh gitu ya, sehingga nasihat ini bisa dilakukan oleh ayah atau ibu di rumah sebelum anak-anak berbuat keliru. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.